Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi akrama ma'mul, amara bit-taubati wa ba'da bil-qabul. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahmakumullah. Pada kesempatan ini, kultum kita akan membahas tentang Ramadan dan taubat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira 'ankum sayyi'atikum ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Allah SWT berfirman, wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian, kembalilah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubat yang sebenar-benarnya. Semoga Tuhan kalian mengampuni dosa-dosa kalian dan memasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ketika hari itu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengecewakan nabinya dan orang-orang yang beriman bersama nabinya. Cahaya mereka ada di depan mereka dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, ya Rabb kami, sempurnakanlah cahaya kami dan ampunilah dosa kami. Innaka ala kulli syai'in qadir, semuanya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas tubu ila Allah fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah. Wahai manusia, taubatlah kalian kepada Allah, karena sesungguhnya saya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sehari sebanyak 100 kali. Jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani rahimakumullah, taubat adalah al-iqla'u 'anil dhanbi liqubhi, meninggalkan dosa karena buruknya dosa itu, wan nadamu ala fi'lih, dan menyesali atas perbuatannya, wal azmu ala adamil audi ilaihi, dan berazam, bertekad kuat untuk tidak kembali lagi melakukannya, waraddul huquqi ila ashabiha, dan mengembalikan hak orang yang telah dirampas tanpa alasan yang benar, atau talabal bara'ata minhum, atau meminta dihalalkan kepada mereka. Jemaah sekalian rahimakumullah, inilah pengertian tobat, dan dalam pengertian ini termaktub syarat-syarat diterimanya taubat. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan hal ini juga tentang syarat taubat. Yang pertama, al-iqla', meninggalkan dosa. Yang kedua, an-nadam, walaupun kita meninggalkan dosa itu tapi tidak menyesalinya, maka taubat itu tidak diterima. Yang ketiga, al-azmu ala adamil auda ilaihi, bertekad kuat agar tidak kembali kepada dosa tersebut. Banyak orang yang berbuat dosa, meninggalkan dosa itu,
namun dia tidak menyesali atas perbuatannya yang telah lalu, atau dia tidak bertekad untuk tidak kembali lagi. Bahkan waliyadzubillah, berangan-angan jika ada kesempatan itu dia akan melakukan dosa yang seperti itu pula kalau ada kesempatannya. Yang seperti ini tidak diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini berkaitan, kalau taubat berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan kewajiban, meninggalkan salat, meninggalkan puasa, meninggalkan zakat, meninggalkan haji bagi yang mampu, dan meninggalkan kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. 3 syarat itu, yaitu meninggalkan, kemudian menyesali, dan bertekad kuat agar tidak kembali lagi kepada perbuatannya. Kalau hal itu berkaitan dengan hak manusia, sesama manusia, maka ditambah syarat yang keempat, yaitu mengembalikan raddul huquqi ala ashabiha, mengembalikan hak orang, harta seorang, atau kehormatan seorang yang telah dirampas. Harta yang berupa fisik seperti benda, misalnya dia mencuri, merampas, atau memperoleh dengan cara yang tidak benar, maka wajib dia mengembalikannya. Atau hak yang sifatnya maknawi seperti kehormatannya, telah dia injak-injak, dihina, digibah di muka umum, maka wajib dia mengembalikannya. Kalau harta yang sifatnya materi mungkin bisa dikembalikan, tapi kalau sesuatu yang kehormatan yang sifatnya maknawi, maka wajib dia meminta maaf kepada orang yang telah dia injak harga dirinya, dia telah ghibah, bicarakan kejelekannya. Dan juga kata para ulama, di mana dia menggibah misalnya, di mana dia mencaci maki orang tersebut, maka dia harus berbicara lagi di tempat majelis yang sama dan mengganti celaan yang dulu dia perlakukan dengan perkataan-perkataan yang baik, pujian bagi orang yang telah dicelanya. Si fulan dulu dikatakan adalah penjahat, penjilat, orang ini, orang itu, di majelis, suatu majelis, maka jika dia bertobat, wajib dia berdiri atau duduk di majelis itu membicarakan kebaikan orang tersebut dan mengatakan bahwa yang saya katakan selama ini dah tidak benar. Yang benar adalah beliau adalah orang yang baik, orang yang saleh, orang yang seperti ini. Barulah taubat seorang tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala maha dermawan, maha mulia, membuka pintu taubat selebar-lebarnya sampai datangnya hari kiamat. Dalam satu hadits diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa jalla yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'an nahar, liyatuba musii'un nahar." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya, kedua tangannya, membentangkan tangannya di waktu malam supaya orang-orang yang berbuat dosa di waktu siang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul lail, membentangkan tangannya di waktu siang supaya orang-orang yang berbuat dosa di waktu malam datang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berlangsung terus-menerus hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit di tempat terbenamnya, yaitu sampai datangnya hari kiamat. Jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah, bahkan Allah Subhanahu wa taala sangat senang menerima taubat seorang hamba. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan kegembiraan Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba datang bertaubat kepadanya
dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lallahu ashaddu farahan bi taubati 'abdi." Sungguh Allah lebih gembira, lebih senang dengan taubatnya seorang hamba. Hina yatubu ilaihi, ketika dia taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan dosa-dosa, menyesali dan berazam tidak kembali lagi. Min ahadikum, Allah lebih senang daripada orang yang kana ala rahilatihi bi ardi falatin. Orang ini berada di padang pasir yang tandus luas, tak bertepi. Fanfalatat minhu wa 'alaiha ta'amuhu. Kendaraannya seperti onta, di atas semua perbekalannya, persiapannya, pakaiannya semua di atas. Kemudian ontanya pergi jauh, menghilang, entah kemana. Semua di atas perbekalannya, makanannya semua di atas. Fa'ayisa minha, dia sudah cari kemana-mana dan dia putus asa. Sudah putus asa dan tinggal menunggu maut lagi. Di padang pasir tidak ada seorang pun, tidak ada mata air, tidak ada pohon. Pasir semua, panas. Tinggal menunggu maut. Karena tunggangan juga tidak ada, mau berjalan pun sangat jauh. Tidak akan menemui kehidupan, tidak akan menemui seorang pun, tidak akan menemui suatu kota atau perkampungan pun. Maka dia pun putus asa. Fa'ata syajaratan, maka dia pun mendatangi sebuah pohon untuk berteduh. Namun pohon itu tidak mencukupkan bagi dia untuk menyambung hidup. Fattaja'ah fi dhilliha, dia pun berbaring di atas naungannya. Qad aisa min rahilati, dia sudah putus asa dengan tunggangannya, dengan ontanya misalnya. Fa baina huwa kadzalik idh huwa biha, tiba-tiba sementara dia putus asa berbaring, tidak punya usaha lagi, tiba-tiba tunggangannya datang, tiba-tiba ontanya datang lengkap dengan makanan dan minumannya. Qa'imatan 'indahu, berdiri di sampingnya. Fa'akhadha bikhitamiha, kemudian dia mengambil tali kekang ontanya itu dengan sangat senang. Thumma qala min syiddatil farh, kemudian dengan sangat gembira dia mengatakan, Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkaulah hambaku dan saya adalah Tuhanmu. Akhta min syiddatil farh, dia salah ucap karena saking gembiranya. Mestinya dia mengatakan Allahumma anta rabbi wa ana 'abduk. Ya Allah, engkaulah Tuhanku dan saya adalah hambamu. Tapi dia karena saking gembira mengatakan terbalik. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Karena begitu gembiranya. Faedah hadis ini, orang yang seperti ini tidak dikenai dosa karena terlalu gembira, karena bukan atas kesengajaannya mengatakan hal demikian. Karena sangat gembiranya. Bagaimana tidak? Dia sudah menunggu maut, dia sudah menunggu kematian, putus asa, tiba-tiba perbekalannya tiba. Orang yang gembira seperti ini, Allah lebih gembira ketika seorang hambanya, seorang manusia datang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walillahil matsalul a'la. Allah lebih gembira lagi daripada gembira seorang yang seperti ini, yang mendapatkan, yang awalnya putus asa, kemudian mendapatkan kehidupan yang baru lagi, mendapatkan harapan untuk melangsungkan hidupnya. Maka dari itu wajib bagi setiap manusia, tidak ada alasan untuk bertaubat dari semua dosa-dosa, baik yang kecil maupun yang besar. Bertaubat dari semua dosa secara umum. Kemudian jika ada dosa yang dia ketahui, maka dia bertobat secara khusus, mengatakan saya bertobat dari perbuatan ini, perbuatan zina, minum khamar, yang dia ketahui. Dia menyebutkan dosa-dosa tersebut, menyesali dan tidak ingin kembali lagi. Dia harus bertekad kuat untuk tidak kembali lagi pada dosa-dosa tersebut. Dan jika berhubungan dengan hak orang lain, maka dia wajib mengembalikan barang yang telah dia rampas. Demikian jamaah sekalian, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala di malam bulan Ramadan ini, di 10 terakhir bulan Ramadan,
Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Kita berdoa kepada Allah Taala, Allahumma tub alaina, ya Allah, terimalah taubat kami, innaka antat tawwabur rahim, sungguhnya engkau maha penerima taubat dan maha penyayang. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kita perbanyak doa ini, ya Allah, engkau adalah maha pengampun dan menyukai orang yang meminta ampun, fa'fu anna, maka ampunilah kami. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.